Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bintang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang dimana di situ ada peristiwa yang luar biasa agungnya, yaitu peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelasan dari petunjuk tersebut dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Menurut sahabat Ibnu Abbas bahwa proses turunnya Al-Qur'an itu terjadi ada dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap turunnya dari Lauhil Mahfuz menuju Sama'id Dunya, menuju Baitul Izzah di langit dunia. Dan itu diturunkan secara sekaligus. Allah berfirman, setidaknya ada 3 ayat yang menjelaskan hal itu. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan atau malam Lailatul Qadar. Kemudian di Quran surat Al-Qadar Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia itu secara sekaligus semuanya 30 juz. Kemudian setelah itu Allah menurunkan Al-Quran dari langit dunia menuju ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur 25 tahun. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan juga wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami bagi-bagi agar kamu membacakannya untuk manusia secara perlahan-lahan dan kami turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Sahabat bintang yang dimuliakan Allah SWT, di sini Allah ada 2 kalimat. Yang pertama adalah anzala yang menunjukkan memang turunnya sekaligus, yang kedua adalah nazala yang menunjukkan Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu selama 23 tahun. Dimulai dengan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai dengan ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Atau ada pendapat yang lain yang menyebutkan ayat terakhir adalah wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Maka itulah proses yang kedua, diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun setelah Rasulullah hijrah. Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah disebut dengan surah Makkiyah, dan Al-Quran yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah disebut dengan Madaniyah. Sahabat bintang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kapan di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan atau persisnya tanggal berapa? Menurut pendapat yang paling kuat bahwasanya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Berdasarkan ayat Al-Quran Allah berfirman, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Bahwasanya jika kalian beriman kepada Allah dan jika kalian beriman kepada yang diturunkan kepada hambaku yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diturunkannya adalah di hari Al-Furqan, hari pembeda, yaitu hari bertemunya 2 pasukan. Dan seluruh para mufassirin sepakat bahwasanya dimaksud bertemunya 2 pasukan adalah perang Badar.
dan perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Karena itu maka sebagian besar umat Islam merayakan nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Karena 17 Ramadan disebutkan sebagai turunnya Al-Quran. Sahabat bintang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, kenapa begitu penting Al-Quran disebutkan identik dengan bulan Ramadan? Itu artinya memberikan pesan kepada kita semuanya bahwa ketika bulan Ramadan tiba, kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana zaman dahulu para salafun salih, mereka begitu memfokuskan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Misalnya sahabat Utsman radhiyallahu an, beliau ketika datang bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Artinya selama 30 hari atau 29 hari beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari, 30 kali hatam. Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu pendiri madhab Syafi'iyah, bahkan menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan itu 60 kali. Itu artinya sehari beliau menghatamkan Al-Quran selama 2 kali, sehari 2 kali. Kemudian Imam Bukhari, salah seorang ahli hadis yang paling luar biasa, kitab Sahih Bukhari menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran. Beliau ketika datang bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran setiap hari pada siang harinya, kemudian pada malam harinya beliau menghatamkan setiap 3 hari sekali. Karena itu maka di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama agar lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal kita mempunyai target untuk menghatamkan Al-Quran. Jika kita punya target menghatamkan 1 kali, berarti minimal sehari kita membaca 1 juz. Kalau kita ingin menghatamkan 2 kali, berarti minimal sehari 2 juz. Kalau kita ingin menghatamkan 5 kali di bulan Ramadan ini, maka kita minimal sehari membaca 5 juz. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran, sehingga Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.